Baik Pak, ya perkenalkan saya Muhammad Ismat Nurwawas, saya juga berasal dari Politeknik Negeri Bandung juga gitu Pak. Oke. Perkenalkan juga nama saya Muharid Fikri Aliuddin Pak, saya juga sebagai mahasiswa dari jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung. Oke, kedengeran ya suara saya? Oh Dengar iya, Pak. ya. Kenalin ya, nama saya Septian Nurhadi. Ya saat ini masih menjalani ini beberapa unit usaha di bidang kontraktor dan desain arsitektur and interior. Nah, paling itu aja. Dulu lulusan dari UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan arsitektur. Kalau tahunnya janganlah, ya mirip-mirip lah sama teman-teman di sana lah. Udah dikit lah. Udah satu dasawarsa mungkin. Ya, silakan boleh dimulai saja. Aduh, apa ya masa kecil saya? Menyenangkan lah pokoknya mah. Dulu sih nggak bermimpi buat jadi pengusaha itu, jadi pengusaha itu opsi terakhir, jujur aja gitu kan, karena emang terdesak, eee, apa ya, opsi sana opsi sini, lamar sana lamar sini, ya gitulah mungkin namanya juga proses hidup ya. Kalau dulu cita-cita sih emang dari dulu emang jadi tukang suka ngegambar ngegambar, gunung, guru gitu kan di meja belajar itu dulu, pas zaman sekolah. Oh mungkin kata guru BK-nya, kayaknya cocok kalau nggak ke seni rupa, di arsitektur gitu, lebih ke sana gitu. Ya ya seiring dengan berjalannya waktu, kejebloslah di jurusan teknik, kayak gitu. Ya akhirnya, ya sampai berjalannya waktu ya kita, pernah kerja dulu lah di kompani yang lain gitu, di kontraktor, developer, atau konsultan. Ya mungkin setara ya lumayan agak besar gitu. Jadi diniatin di sana bahwa, nggak akan terus gitu kan di sana. Jadi bisa membangun karir di umur 20-an, karir karir ini, karir usaha gitu maksudnya. Saya mulai tuh usaha dari umur 26 ke 27 gitu. Nah gitu. Ya lulus kuliah tuh 22, 23, ya selepas itu kan kerja dulu, ya belajar sekitar 5 tahun, 6 tahun, baru membangun usaha. Ya simpel ya, kayak gitu sih. Karena tuntutan bakat, bakat kabutuh, bakat kabisa, karena kita punya channel, punya peluang, punya modal juga buat membangun usaha ini gitu kan. Ya kita kenapa kita tidak bisa memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, misalkan channel itu dibangun ketika kita, masuk kuliah dulu gitu. Dari semester 1 bisa dari kakak senior tingkat atau apa ya. Dulu kalau kalau di kegiatan di mahasiswa itu ada channel-channel kayak sponsorship. Nah, itu bisa dimanfaatkan kalau misalkan di bidang bangunan kan ada sponsor-sponsor kayak sponsor cat, sponsor semen gitu. Nah, sampai sekarang masih berlanjut ada gitu. Lalu juga yang antar jurusan dulu di kampus gitu kan. Keahliannya apa, ya kita bisa merangkum menjadi satu gitu dalam satu kesatuan.
Gitu sih lebih simpelnya. Simpel ya. Bisa. Uh, mungkin dari saya ada pertanyaan Pak gitu Pak. Gini Pak, tentunya kan di jalan pengusaha itu memiliki lebih banyak rintangan gitu ya Pak, atau apalagi mudah untuk yang namanya itu menghadapi kegagalan itu Pak. Atau apa dari Bapak sendiri itu pernah menghadapi kegagalan atau pernah mengalami gitu Pak? Dan kalau pernah mengalami, bagaimana itu cara Bapak menanganinya gitu? Oh gagal mah itu mah hal biasa lah gitu kan. Asal sikap kita, mentalitas sih sebenarnya yang bisa diuji. Kemudian tim support juga sih biasanya rekan-rekan lingkungan sekitar yang mensupport baik dari keluarga, rekan kerja, ataupun misalkan kalau kita punya karyawan ya kita ingatnya oh ada mungkin tanggungan kita yang harus kita tanggungin apa ya, memberikan upahnya tiap bulan gitu kan. Jadi motivasinya ke situ sih. Kalau gagal sih secara finansial lebih sering gagal. Kemudian apa ya, secara pengambilan keputusan trial error pasti gagal pernah gitu kan. Dari situ kita berbenah gitu. Apa yang kurang, apa yang harus ditingkatkan gitu, yang baik harus ditingkatkan kembali. Jangan sampai kita berpuas diri nih sebenarnya. Soalnya kita misalkan udah mencapai tingkat omset yang kita inginkan misalkan gitu ya. Oh udahlah karena udah dapat omset yang kita inginkan, santai, nggak kayak gitu juga. Ya zaman tetap terus berubah gitu kan. Pelajari marketing zaman dulu sama sekarang tuh berbeda gitu. Sistem kerja dulu sama sekarang berbeda sekali gitu. Begitu juga penggunaan apa ya, teknologi, kayak misalkan kalau misalkan di kontraktor kan kita udah beralih ke apa, ke mesin-mesin yang penunjang kerja lebih cepat. Kalau di studio arsitektur kita udah pakai virtual reality gitu kan, menggunakan teknologi artificial intelligence mungkin ya. Mungkin teman-teman udah lebih paham ya kayak gitu. Jadi lebih terus berinovasi, berkreativitas, ya insya Allah lah kita bisa kompetitif menghadapi persaingan di zaman ini gitu. Asal mau belajar lah. Gagal biasa gitu. Asal kita mencoba, kalau tidak mencoba, ya itu mah selamanya penasaran gitu kan nantinya gitu. Mungkin kayak gitulah. Kalau gagal mah harus siap-siap dari sekarang gitu. Dan namanya juga kalau nggak mau jadi pengusaha mah udah aja kerja ke orang lain, pasti tiap bulan dapat uang, dapatnya gitu, dapat gaji, dapat tunjangan. Ya, tapi itu kan zona nyaman ya. Ya apa ya? Ya setiap profesi mungkin ada kelebihan dan kekurangan masing-masing lah gitu kan. Asal kita pandai bersyukur aja. Wah syukur nih tiap bulan 3 digit misalkan. Syukur ya. 4 digit gitu per tahunnya. Ya mudah-mudahan bisa menginspirasi lah gitu kan. Jadi kalau mau dicita-citakan punya lapangan kerja sendiri, karena ya pengalaman kemarin ya saya buka lowongan yang masuk ke email itu hampir 1.000 orang. Artinya apa? Ya pemerintah tidak bisa menangani masalah seperti ini gitu kan. Butuh para entrepreneur buat apa ya, merangkul itu semua gitu. Gitu teman-teman lah. Aku juga izin nanya lagi Pak, kan tadi Bapak bilangnya udah sekitar umur 20 tahun di 20 tahunan gitu kan belajar entrepreneur gitu. Terus kalau usaha yang dijalanin tuh emang udah dari awalnya pengen usaha ini apa ada usaha-usaha lainnya gitu Pak? Wah, kalau usaha mah ya kayak gitu. Dulu kan waktu zaman kerja kan freelance gitu kan. Ya ternyata freelance-annya kadang ada, kadang enggak gitu. Karena mungkin kalau yang namanya kerjaan itu jangan setengah-setengah. Kalau mau usaha 100% usaha, kalau mau kerja 100% kerja gitu. Jadi kalau misalkan di tempat kerja sebagai karyawan
menapaki karirnya kan bisa dari step dari bawah hingga ke tahap pucuk pimpinan. Kalau misalkan usaha itu indikatornya dari omset. Kalau omsetnya makin lama makin besar, nah itu bisa dikatakan ya salah satunya gitu ya, bisa mencapai tujuannya. Ada juga yang kebermanfaatan, misalkan dia mempunyai banyak karyawan, ya kan manfaatnya daripada yang sedikit, yang besar bisa dirasakan manfaatnya ya, seperti itu gitu. Ya tergantung indikator-indikatornya kan, keberhasilannya tergantung niatan pribadi mau kemana gitu. Ada yang orientasinya ke pencapaian karir, jabatan, ada yang orientasinya ke uang gitu kan, macam-macam lah, atau kebermanfaatan yang jiwanya sosialnya tinggi mungkin ya seperti itu gitu. Mungkin saya Gitu, mau nanya Pak, tadi kan disinggung Pak, untuk membuka lapangan kerja. Kebetulan dari saya SMP sampai sekarang pun cita-cita kalau ditanya sama orang tua yang paling gede itu pasti pengen ngebuka lapangan kerja gitu. Nah, saya mau tanya nih Pak, apa aja sih yang harus dipersiapin sama apa yang harus dipelajarin ketika emang kita pengen ngebangun suatu usaha, suatu menjadi seorang entrepreneur lah Pak gitu. Oh, kalau itu masih sebenarnya lebih ke teknis ya. Buka lapangan kerja itu seperti kita ada suatu kebutuhan gitu kan yang mendesak urgent. Kalau misalkan nggak urgent ngapain? Emang karena kebutuhan pasar, kita butuh tim yang emang buat support untuk mengisi kekurangan di lini bisnis kita. Misalkan kalau misalkan di kontraktor kita kurang pengawas, nah mungkin kita cari pengawas yang sesuai dengan kriteria yang kita inginkan seperti apa. Nah kemudian kalau di tim studio ada lagi yang mungkin yang bikin animasi gitu kan, videografer ataupun yang buat tampilan, buat marketing. Nah mungkin seperti itu gitu kan. Nah kalau tadi gimana caranya kan, apa sih tadi pertanyaannya? Kalau dari segi keterampilan atau Penampilan apa ya. aja sih yang harus dipelajarin buat nyiapin kita mau buka usaha, mau jadi seorang entrepreneur gitu Pak. Oh, yang pertama, kalau kita misalkan bidang dari teknik sipil yang tentunya pendalaman dari ilmu yang didalami apa gitu sipil. Kalau teman saya bikin konsultan sipil ada khusus untuk konsultan struktur bangunan gitu kan, hitung-hitung struktur gitu. Nah malahan kita juga di konsultan kita atau kontraktor kita sering kerjasama dengan beliau gitu kan, masih seumuran sih dengan kita ya, cara ngitung RAB, ngitung struktur bangunan seperti apa ya, jangkauannya ya bisa di proyek pemerintahan ataupun proyek swasta, bisa seperti itu gitu. Nah untuk modalnya pertama ya, untuk jadi pengusaha emang ya keberanian itu tadi gitu, ataupun bisa aja dari ya mungkin udah jalan takdirnya ya ke sana kayaknya gitu kan. Nah seperti itu, yang penting profesinya ilmunya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tentunya kan kalau dosen di universitas atau di kampusnya mengajarkan hal-hal baik, nah itu digunakan lah gitu. Jangan sekali-kali pun bertindak khianat. Kayak misalkan nih, kalau yang di lapangan kan suka ada yang pengawas proyek, ada gitunya harusnya kayak kan kita ngecor 1:2:3 kan gitu ya standarnya ya. Udah aja ditambahin aja pasirnya, ditambahin aja kerikilnya, semennya dikurangin. Nah itu kan udah salah satu bentuk pengkhianatan ya. Nah jadi ketika
sudah apa ya, kalau sudah kayak gitu satu waktu kan ketahuan dari kualitas bangunan seperti apa, nanti pengawas kelihatan gitu kan. Jadi kalau pengawas ada ke lapangan jangan dikasih apa-apa gitu. Nantilah mungkin teman-teman bisa mengalami sendiri ya gitu proses di lapangan seperti apa. Pokoknya seru lah pokoknya mah gitu. Apalagi yang berhubungan dengan teknik sipil di lapangan itu yang aneh-anehnya banyak. Apalagi dari segi non teknis, wow lebih banyak lagi gitu kan. Nah, kalau yang teknisnya mah ya sesuai sama yang di perkuliahan tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan non teknis itu. Ada orang dikasih belut, ada oknum-oknum ormas, aparat juga ada, pemerintah ada, main kayak gitu. Ya, itu tergantung nanti keimanan masing-masing lah. Nanti aja mengalami sendiri. Kalau misalkan punya kesempatan berkecimpung di bidang sipilnya gitu, atau khususnya di kontraktor di lapangan, seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya Pak, mau tanya juga, kan saya suka denger nih kayak dosen, kayak kakak tingkat selalu berbicara tentang relasi dan network nih Pak. Nah, menurut Bapak sendiri, seberapa penting hal itu gitu Pak dalam eh, kehidupan Bapak sebagai seorang entrepreneur gitu Pak? Oh, itu sangat jelas lah networking mah gitu kan. Sebisa mungkin ketika di zaman mahasiswa sebanyak-banyaklah mencari teman, tentunya teman yang baik ya, tentunya gitu. Apalagi yang punya ilmu banyak. Ketika udah punya usaha sendiri, kita bisa dalam tanda kutip memanfaatkan mereka. Artinya kita bisa berkolaborasi karena mereka punya skill gitu kan. Atau mungkin ketika skillnya pas-pasan tapi dia punya integritas yang baik, ya kita juga bisa pertimbangkan gitu kan. Soalnya networking itu bisa jadi mengisi kekurangan dari diri kita gitu. Misalkan saya di arsitektur, saya bisanya konsep bangunan secara general gitu kan. Oh, ada teman saya dari orang interior, dia lebih concernnya di bidang ruangan dalam. Ada lagi teman saya yang dari teknik sipil, dia concernnya kepada kekuatan struktur bangunan. Lalu ada lagi teman di landscaping yang dia mengatur-ngatur tentang taman-taman itu, bagaimana memberikan looks tampilan bangunannya itu lebih indah lagi gitu kan. Ada lagi orang elektrikal dari teknik elektro, dia bisa mengatur daya kelistrikan di suatu bangunan, bagaimana bangunan itu bisa hemat energi, bagaimana bangunan itu bisa tidak anti kebakaran lah kalau misalkan terjadi apa-apa gitu. Jadi kita itu bekerja berdasarkan dari tim-tim yang ahli di bidangnya. Kalau bisa seperti itu. Kalau dipikir-pikir, kalau kita kerja sama sendiri, capek. Ya ini dikerjain, itu dikerjain sama sendiri, capek banget gitu. Begitu juga kayak supplier material gitu kan. Sama kita juga ada link-linknya. Biasanya di grup WhatsApp teman-teman dulu di kampus. Ya ada yang bisa ini enggak? Ada yang punya kenalan, misalkan akses ke bank nggak buat permodalan. Misalkan ada yang punya vendor yang bisa bayarnya mundur, ada nggak? Itu kan kalau sama kontraktor kan lebih disukai ya, kayak gitu. Jadi cash flow-nya tetap jalan gitu kan, progres naik kayak gitu, tabungan aman. Seperti itu gitu kan ya. Kemudian yang paling utama selain networking ya juga harus ngerti keuangan juga gitu. Kadang-kadang beberapa rekan saya punya usaha, dia asal nekat aja gitu, ngerti gimana buat hidupnya gimana gitu kan, pengelolaan keuangannya kacau, ujung-ujungnya bangkrut aja gitu. Ya seperti itulah, networking itu harus dibangun sejak ya mungkin teman-teman sekarang semester berapa?
Semester 3, Pak. Wah, masih lama ya. Iya. S1 Ya, kan ya? D4, Pak. Oh, D4. Iya, ya udah terapan ya Pak itu mah ya. Udah langsung Ya, aplikasi gitu. Nah, mungkin dari situ gitu kan. Ya kalau misalkan ada kegiatan yang berhubungan sama jurusannya, departemennya ya ikutan aja nambah-nambah relasi dari kampus lain gitu kan. Karena networking itu seperti apa ya? Investasi gitu kan. Pasti nanti memanennya itu beberapa puluh tahun kemudian gitu kan, beberapa tahun kemudian yang saya rasakan seperti itu gitu. Bahkan dengan senior-senior yang dulu di kampus, kan dulu tukang ngospeknya ya balas dendam aja, kasih proyek kalau udah ininya, balas dendam yang elegan gitu. Ya, seperti itu. lakukan. Keterampilan kita juga harus di bagian tersebut gitu ya. Nah, kemudian bagaimana gitu Pak cara kita melatih keterampilan yang kita, misalkan kita ingin melatih keterampilan di bagian teknik sipil, nah bagaimana cara kita melatih gitu, melatihnya gitu Pak? Oh, kalau ini mah saya bicara pengalaman aja ya. Mungkin dulu sempat ngajarin kalau misalkan di arsitektur ngajarin software AutoCAD, SketchUp yang untuk retouch gambarnya itu kan pakai Photoshop gitu, CorelDRAW. Dulu pas zaman kuliah saya punya sampingannya ngajarin kayak gitu, bikin pelatihan. Kalau di kampus saya di UPI, saya sewa satu gedung gitu buat apa ya, bikin pelatihan kayak gitu selama 2 hari. Modalnya tuh paling berapa ya dulu teh? Eh Cuman 1 juta gitu nyewa ruangan, tapi ketika pendapatannya bisa lebih dari 1000% dari situ. Nah, jadi emang harus dilatih dari awal, yang dari kecil-kecil aja sih sebenarnya. Kan udah punya skill menghitung RAB gitu, dijual aja, misalkan di Instagramnya atau DM gitu kan, ada aja kayak konsultan. Saya pernah nerima BOQ dari konsultan arsitek, pure arsitek murni gitu ya. Nah, ketika cek BOQ-nya, antara sinkronisasi antara gambar dan BOQ-nya itu nggak sesuai. Banyak miss pekerjaan yang kelewat gitu. Jadi itu mungkin bisa jadi peluang buat teman-teman yang di teknik sipil kan lebih yang ya simpelnya ngitung RAB ya, kan udah sering ya kayak gitu ya. Nah, jadi dipelajari step by step-nya bagaimana cara membangun rumah yang baik dan benar, step by step-nya gitu kan. Kayak gitu kan. Ataupun kalau yang di teknik sipil itu biasanya perhitungan struktur. Karena gini, kalau misalkan kita ke profesional lagi, tarifinnya nggak mungkin jutaan, pasti puluhan juta gitu. Atau kalau misalkan teman ya harga teman, misalkan setengahnya, nggak sampai 10 juta. Lumayan satu proyek. Kalau kita misalkan menargetkan 1 bulan ada 5 proyek, ya mungkin bisa dikalikan. Sebagai mahasiswa mungkin hitung struktur emang lumayan rada jelimet ya. Tapi ketika udah berhasil, itu bisa jadi cuan yang lumayan loh. Seperti itu. Jadi mengasahnya itu emang dari hal-hal yang kecil dulu. Ya kalau misalkan bisa ngajarin junior lah minimal, bikin bimbel-bimbelnya gitu. Ditarifin aja. Dulu saya pernah ada kegiatan namanya UP Expo dulu tuh. Nah, kurang modal dulu tuh buat bikin kegiatan itu. Di proposalnya itu dulu itu 10 juta. 10 juta dulu tuh. Ya udah kita manfaatkan mahasiswa baru buat kan yang belum bisa
Jadi kita paksa dalam tanda kutip senior ke juniornya buat ikutan pelatihan, tapi dia juga senang sebenarnya gitu. Pelatihannya itu dulu berapa ya, sekitar 150.000 kalau nggak salah. Itu kan mahasiswa baru tuh ada 200 orang, ya kalikan aja dengan harga segitu. Lumayan gitu kan dari situ gitu ya. Selagi jadi mahasiswa senior, manfaatkan juniornya buat cari cuan. Tapi kan kita juga harus tahu adab-adabnya ya, jangan asal memeras gitu. Tapi kita juga ada timbal baliknya. Mungkin teman-teman di sini, ada yang jago bikin di SketchUp gitu, bisa gitu. Biasanya orang-orang sipil ada yang bisa kayak gitu kan, ada yang bisa ngerender, apalagi kan kalau dengan pakai software AI sekarang kan lebih canggih lagi gitu. Bikin aja iklan di situ gitu. Tawar-tawarin ke konsultan yang gaptek ada, mungkin dari 30 konsultan satu mungkin yang nyangkut ada gitu, cobain aja. Lumayan tarifin sekali juta gitu kan satu proyeknya, apa bikin animasi gitu ya, seperti itu. Atau ke perumahan-perumahan yang sedang berkembang gitu kan di daerah-daerah, biasanya kan gambar-gambarnya kartun gitu ya, SketchUp cuman di print screen gitu, dia nggak ngerti cara ngerender kayak gimana. Pak, mau dibantu cara ngerendernya, bikin aja contoh-contoh portofolio yang telah kita bikin. Nah di situ bisa dijual sih sebenarnya dari skill itu. Kalau dari segi di arsitektur, mungkin dari teknik sipil juga banyak sih yang bisa seperti itu gitu. Kerja sama aja sama yang arsiteknya atau siapa gitu ya, cari proyeknya, kerjasamanya, ambil cuannya gitu. Aku mau izin nanya juga. Berarti ngambil usaha itu tadi gara-gara yang relasi itu, terus karena bakat-bakat Bapak juga mungkin ambil usaha yang sekarang. Kalau bakat mah sebenarnya saya tuh lebih senang ketemu orang sebenarnya gitu kan, daripada ketemu komputer atau apa gitu. Emang dari zaman mahasiswa saya lebih ke, kalau di BEM-nya itu kan lebih orang-orang yang suka propaganda, bikin isu, nah saya gitu. Ya, yang jadi tumbalnya tuh presiden mahasiswanya biasanya. Biasanya kayak gitu. Dulu itu mah. Tapi kalau sekarang enggak sih. Jadi kita bagaimana membranding diri, siapa orang tuh yang kenal. Misalkan di kalangan kita, misalkan di kalangan teman-teman sekolah di SMA misalkan, membranding diri aja. Saya perkenalkan diri di arsitek, atau misalkan ahli bangunan di sipil gitu. Step-step awalnya dari situ gitu kan. Nah, jangan sungkan ketika ada orang yang berkonsultasi. Untuk teman-teman yang masih mahasiswa, kasih solusi yang terbaik aja, kasih gitu. Walaupun misalkan dikasih nasi bungkus, ataupun dia sampai pengalaman dulu ya, nasi bungkus apalagi ya, cuman dikasih uang 100.000, dulu pernah kayak gitu, cuman ya gitu-gitu aja, bikin rumah tipe 36, tapi happy-happy aja pas dulu tuh gitu. Kayak gitu, coba aja dulu gitu buat caranya membranding diri sendiri seperti apa gitu. Gimana? Nah, mungkin Pak, kan tadi udah disinggung nih beberapa lagi pertanyaan. nggak Bu? Terus mungkin dari saya Gitu. kan saya juga punya keinginan lah buat membangun usaha ini sejak sekarang, atau bahkan sejak saya SMA Pak. Tapi saya tuh masih punya kebingungan atau apa aja sih yang harus gimana sih cara kita ngebangun usaha itu dengan kita yang masih kuliah, kita yang masih diam di bangku kuliah ini, dengan kita yang belum punya modal yang cukup gitu Pak. Menurut Bapak bagaimana caranya untuk mendapatkan modal, atau bagaimana sih menjalankan usaha dengan kita yang masih duduk di bangku kuliah ini gitu Pak? Oh iya, modal ya. Kalau saya jalanin usaha tanpa modal loh. Modalnya ya itu ya relasi, skill negosiasi,
kemudian cara mempengaruhi orang buat closing, eee, itu banyaknya di marketing sih, banyaknya, kayak seperti itu. Bagaimana kita mempelajari, product knowledge-nya dulu aja gitu, atau kita mempunyai kebiasaan apa dulu gitu, seperti itu. Sebenarnya kalau disebut modal, kita kan usaha jasa ya, bukan retail. Jasa itu modalnya ya cuman dari kapasitas diri kita aja sih sebenarnya, nggak dalam bentuk uang gitu. Kalaupun misalkan untuk pengen usaha berkembang pasti harus ada modal ya, kayak misalkan sewa kantor, investasi di aset kayak mesin-mesin atau beli mobil gitu kan buat operasional pick up kayak gitu kan. Kayak gitu, itu mungkin levelnya udah jauh ya. Kalau misalkan yang teman-teman yang saya pernah dulu eh, kalau di kegiatan kemahasiswaan tuh biasanya ada seminar-seminar. Nah, kita datangin pembicara, tapi jangan boleh diikuti atau enggak gitu kan. Cari sponsorship yang emang yang bisa yang mau kerjasama dari konsep-konsepnya gitu. Dulu saya pernah ngundang beberapa, dulu juga sempat Ridwan Kamil mau sebelum jadi wali kota, kita undang pernah kayak gitu. Ya seperti itulah gitu. Kalau misalkan bikin kegiatan di kemahasiswaan, artisnya mana sih gitu. Jadi sponsor tuh datang dengan sendirinya, tiket masuk dengan sendirinya. Itu mah di bagian itu ya, event-event kayak gitu. Kalau misalkan bikin usaha, kalau saya emang tanpa modal. Sampai kemarin yang pas project pertama yang bikin rumah itu di 1,8 M itu tanpa modal sama sekali gitu. Awal 1,8 miliar dulu saya closing tahun 2000 berapa ya? Ya pokoknya mah di bawah 2020 itu sama tanpa modal. Ya modalnya apa? Membangun image dulu gitu kan. Portofolio berapa kayak gitu, skillnya udah sampai jauh mana gitu kan. Kalau 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 saya di arsitektur lebih ke foto kan. Oh, ini coupling yang sebelum sama yang telah terbangun itu bisa menjadi trust bagi konsumen kita yang akan menggunakan jasa kita. Kalau misalkan teknik sipil, apa ya? Ya mungkin kalau di pelaksanaan membangun dulu bangunan-bangunan yang kecil-kecil dulu lah, rumah, renovasi rumah seperti itu gitu kan. Ada proyek 5 jutaan, garap aja kayak gitu. Tapi kan udah tahu perencanaannya di RAB-nya seperti apa gitu. Jadi jangan sampai loss. Ya syukur-syukur bisa profit kayak gitu. Iya sih kalau dari pengalaman teman-teman saya juga yang lain dari yang pengusaha tanpa modal gitu, tanpa pinjaman dari bank. Ada juga yang pinjaman dari bank, tapi itu nggak bertahan lama biasanya. Mereka pusing sama cicilan sendiri, biasanya kayak gitu. Ujung-ujungnya apa? Usahanya bangkrut. Nah gitu. Jadi kalau masih jadi mahasiswa ya skillnya dulu lah, branding diri dulu yang dibangun gitu kan. IPK tinggi boleh gitu, yang penting Anda bisa memasarkan skill Anda ke halayak ramai gitu kan, ke masyarakat luas. Caranya seperti apa? Itu mungkin tergantung kasusnya ya, yang dihadapi seperti apa gitu. Kalau kasus saya seperti itu gitu. Dulu pernah punya proyek sama teman-teman kuliah, cuman beda ke fakultas dulu. Bikin apa butik semester 3 ke 4 wirausaha mandiri kalau nggak salah, program Bank Mandiri dulu tuh. Dapat dari situ. Kayak bertindak
sebagai arsiteknya sekaligus pelaksana di lapangan, ya bobodoran weh. Yang lokasinya dulu tuh samping Masjid DT dulu tuh, Darut Tauhid. Kalau sekarang udah digusur, udah perluasan, udah nggak ada lagi. Dulu lokasinya di situ. Ya bikin bikin kayak gitu sih. Ya ikut-ikutan program kayak gitu, pekan wirausaha kayak gitu dulu. Yang modal dulu sih sebenarnya dapat pinjaman tuh 10 atau 15 juta ya. Lumayan sih buat bikin usaha-usaha kayak gitu. Eh, Zaman dulu sekitar tahun 2008, 2009 gitu kan lumayan gede ya dulu kayak gitu. Ya ikut-ikutan lomba-lomba kayak gitu aja kalau misalkan di teknik. Kalau kayak di arsitekturnya nggak ikutan lomba-lomba karena tahu kapasitasnya ya biasa aja. Saya jadi lebih ke memasarkan ya ke tim-tim yang lain gitu ya seperti itu. Ya teman-teman juga bisa lah dicoba aja gitu. Kalau gagal mah ya coba lagi. Kalau gagal lagi gimana coba lagi lah gitu. Kalau gagal terus gimana maknya we gitu kan. Kalau udah pasti karunyain lah gitu kan. Ada aja rezekinya mah. Gitu. Iya, jadi kita mengevaluasi apa yang kurang sih biasanya. Misalkan gagal, kalau kayak kemarin gitu kan, awal usaha ada pernah kegagalan. Oh, punya orang keuangan nih, ya rekrut orang keuangan. Misalkan ada kendala lagi, oh apa yang kurang nih? Oh ternyata di alat. Oh kita beli alatnya, investasi di alat gitu. Uangnya dari mana? Nabung aja. Jangan sekali-sekali nginjem ke bank gitu. Apalagi kalau kalau keyakinan saya ya, eh, kalau berurusan dengan riba itu nggak akan langgeng usahanya gitu, nggak akan lama kayak gitu. Itu kan bank yang lain pakai bank gimana? Itu mah urusan dia, gitu mah gitu kan. Ya kalau kalau saya berpandangan bahwa modal bisa diperoleh dari mana-mana bisa. Dari investor kita bisa gitu kan. Kita mau misalkan punya asal konsepnya jelas, kita punya channel, kita presentasikan, jadilah gitu. Yang mau ngemodalin. Itu misalkan teman-teman di sini mau bikin usaha, presentasi aja ke saya. Usahanya seperti apa? Kalau mau nanti kita undang sama teman-teman yang lain gitu. Kalau profitnya bagus, apa balik modalnya cepat, ya bisa dipertimbangkan kayak gitu. Oh ya, tahu ya, owner Interlook dulu yang interior, yang kantornya di Sarijadi. Oh belum. Oh belum ke Bandung. Dulu dulu itu junior saya di kampus ya beda 2 tahun lah, 2 tahun 3 tahun ya kalau nggak tahu 2 tahun. Dia tuh modalnya itu buat kantor, buat apa dari investor. Dia bikin bisnis plan buat bikin usaha jasa interior. Nggak banyak sih, cuman 50 juta gitu kan. 50 juta itu ada berapa orang ya? Patungan sih. 3 orang kalau nggak salah dia nyeritanya 3 orang. Ya, dari brandingnya bagus, marketingnya kuat, kemudian karya-karya yang dihasilkannya juga oke. Dia udah sempat ke apa sih panggung nasional lah. Kalau bisa dibilang ikutan eksibisi juga, bisa ke luar negeri gitu. Gratis kayak gitu mah gitu kan. Dari program-program pemerintah banyak kayak gitu yang mau tanpa modalnya. Nah dari situ setelah misalkan udah besar usahanya, udah valuasinya bisa udah miliaran kan gitu. Apa sih artinya gitu kan 50 juta dulu dengan hasilnya sekarang gitu kan. Seperti itu mungkin teman-teman bisa cari investor asal usaha yang akan dijalinnya itu jelas mau usaha apa gitu. Gitu. Dari modal 50 jutaan bisa 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 inilah gitu kan. Ya menasional lah gitu kan perusahaannya. Gitu.
Lebih ke trust aja sih sebenarnya kepercayaan. Ketika ada konsumen masuk, kita memberikan apa ya, usaha yang maksimal, pertama itu. Kemudian ketika kita udah dapat, jangan sampai, memberikan apa ya, servis yang jelek lah gitu kan. Karena sekitar berapa ya, 70% dari konsumen kita itu biasanya yang repeat order. Dari konsumen lama, mereka menggunakan jasa kita kembali gitu. Misalkan ada yang dari dulu-dulu tahun misalkan 2008 dia membangun rumah, tahun 2021 bikin lagi itu gitu karena dipindah tugaskan dari kantornya misalkan dari Surabaya ke Bandung, dari Bandung ke Jakarta. Nah, dari tiap kota itu dia bikin rumah terus gitu. Kayak gitu gitu kan. Karena udah percaya, ya kita diajak lagi gitu kan buat membuat karya di tempat yang baru kayak gitu. Ya kayak kayak gitu aja sih untuk tingkat kepercayaannya gitu kan. Jadi di semaksimal mungkin kalau misalkan ada pekerjaan ya sikapnya amanah aja lah biar kalau kalau misalkan konsumennya udah puas biasanya mereka itu merekomendasikan. Dulu saya pernah ngebangun apa ya itu nggak tahu backgroundnya siapa gitu ya. Di Geger Kalong Bandung bukan Geger Kalong sebelah sananya itu apa ya ya daerah Geger Kalong itu sanalah gitu. Saya tahu-tahu background itu nanti ketika proyeknya itu udah selesai, oh ternyata salah satu pejabat di tingkat nasional. Nah, tahun ini dia rekomendasikan ke rekannya. Dia kemudian dia bikin satu proyek di Dago, lumayan tuh besar, sekitar 5 lantai, bikin gedung. Itu dia gitu. Sama backgroundnya dari salah satu tokoh nasional juga di Indonesia gitu. Jadi kalau misalkan kita punya konsumen harus tetap intens, terus tetap dipelihara gitu. Silaturahmi terus tetap terjaga. Nah, kita nggak tahu ke depannya seperti apa gitu kan. Yang diingat, oh, ini nih Septia nih yang pernah ngebangun rumah saya. Oh, ini Septia nih yang pernah ngebangun gedung saya. Nah, seperti itu. Mungkin secara marketingnya lebih halus kayak gitu. Daripada menggunakan kontraktor-kontraktor yang misalkan secara narasi emang dia lebih lebih bagus, tampilan websitenya lebih bagus gitu. Followernya banyak, tapi dari skill dan juga dari apa ya tingkat kepercayaan, kemudian amanahnya banyak yang tidak tertunaikan. Kalau rating di Google mah mungkin ya, kalau di Gojek atau di ShopeeFood mah bintang 5, bintang 4, bintang 3 ya mungkin alhamdulillahnya kita punya ratingnya antara 4,9 sampai 5 mungkin PD-nya kayak gitu ya. Mungkin harus pede lah biar kita memberikan apa ya servisnya juga yang terbaik lah gitu kan buat klien-klien kita seperti itu. Kekurangan pasti ada lah, kita juga pasti kekurangan ada yang tonjolkan lebih banyak kelebihannya gitu. Kalau misalkan ada juga sih konsumen yang kita udah melakukan dari A sampai Y gitu baik, yang Z-nya jelek, yang diingatnya itu yang jeleknya pasti kayak gitu. Ya walaupun kita misalkan kebaikannya 9, yang ke-10-nya itu jelek, yang diingatnya pasti yang jelek. Itu mah wajar, tapi ujung-ujungnya dia merekomendasikan jasa kita ke teman-temannya. Sering seperti itu, gitu kan. Nah, kalau di perkuliahan seperti apa? Ya, ya jujur aja lah, kayak gitu kan, memberikan yang terbaik biar nanti dosennya eh, disebut cari muka, jangan. Tapi emang harus bersungguh-sungguh gitu kan kalau misalkan punya kerjaan itu. Seperti itu ya, bisa lah. Oh iya iya. Mm. Oh jasa.
itu kan lebih ke kalau misalkan perusahaan itu lebih ke spin off ya. Jadi apa ya, kalau mendiversifikasi usaha, jadi cabangkan lebih kayak gitu sih. Awalnya kita mendirikan perusahaan kontraktor dulu ya di awalnya gitu kan. Kemudian seiring berjalan waktu usaha kontraktor itu banyak peminatnya, otomatis kebutuhan akan desain, arsitektur, dan interior juga banyak gitu kan. Banyak dalam artian gini loh, kalau misalkan ada kita ngiklanin jasa kontraktor, otomatis yang arsitekturnya juga kan biasanya ditanyakan juga gitu kan. Sekalian aja desainin gitu. Ada yang udah ada desainnya, sekalian aja kerjain gitu. Seperti itu. Jadi kita untuk dari manajemennya juga berbeda antara yang kontraktor dan yang studio, karena mereka emang dari segi keilmuan berbeda, tapi satu sama lain bisa mensupport gitu kan. Nah, diversifikasinya seperti itu. Dan juga nah baru ini kita mau sebenarnya bulan ini kita mau launching produk baru gitu tuh sebenarnya. Ya kita mau bikin lebih ke interior pekerjaan interior. Nah, untuk ini kerjasama dengan orang-orang yang emang udah pengalaman di bidangnya lah gitu. Udah pernah ngedeng di pemerintahan, di gedung, di rumah mewah, ya kita ngejarnya ke orang-orang yang punya keahlian ke sana gitu. Secara marketing mereka bagus, secara teamwork dia bagus, kan juga bagus. Ya kita juga bisa menggabungkan atau kita punya modal tinggal masukkan ke unit usaha tersebut gitu kan. Ya simpel sih kalau misalkan bikin usaha itu tergantung dari kebutuhan pasarnya seperti apa gitu. Kalau saya buka jasa desain arsitektur, tentunya ada pasar yang ingin merencanakan rumahnya dengan lebih baik ya, seperti itu kan. Nah, kemudian kita buka jasa pengecetan. Ini ada yang mungkin momen-momennya paling setahun 2 kali 3 kali, momen lebaran, Natal dan tahun baru. Tapi lumayan dari situ ada cuannya gitu kan. Itu kan yang kayak dianggapnya yang apa ya, sepele-sepele ya. Tapi ketika kita fokus di sana, lumayan tuh bisa ratusan juta gitu kan dari satu proyek itu gitu masuknya gitu. Lumayan buat ngecat doang gitu kan. Ngecatnya misalkan berapa puluh ribu meter gitu. Ya gitu aja. Ya paling cuma ngecat semeternya 15.000. Ya kalau misalkan satu gedung ya biasanya bisa dihitung sendiri berapa misalkan potensi cuannya kayak gitu kan. Ya ini mah berjalan ini aja sih normal. Dulu emang kita punya perencanaan ke sana, tapi harus diukur juga gitu kan kemampuan dengan sumber daya yang kita miliki gitu. Baik dari kesiapan tim, alat-alat, networking kita, dan modal. Kalau untuk bikin usaha tentunya ada modal yang harus dikeluarkan. Minimalnya dari kalau misalkan di medsos ada biaya ADS ya, ads gitu ya, IG ADS, Happy ADS ya gitu. Minimalnya gitu. Ya, yang tanpa modal boleh nge-branding diri sendiri tapi lama gitu. Makanya emang sih bikin perusahaan di awal, apalagi yang pengen instan, kita harus siap-siap bakar duit dulu gitu kan. Jangan tanggung misalkan 10 juta, 20 juta untuk di awal. Nah, hasilnya juga kalau misalkan dapat bisa lebih dari segitu. Kalau nggak dapat ya coba lagi gitu. Gitu. Ya, lah baru bentar-bentar sih yang kontraktor dari 2017 akhir. Kalau yang studio dari 2020
Kemudian ini yang baru 2024 sekarang, baru yang interior baru kayak gitu. Tapi belum belum sempat launching produknya karena portofolionya masih dikit gitu kan. Gitu sih. Baru dikit-dikit lah gitu kan. Emang sih masa kritis dari yang orang usaha itu 5 tahun lah. Rata-rata 5 tahun tuh masa kritisnya. Itu bisa jadi bisnisnya bangkrut, bisa jadi SDM-nya kabur, nggak bisa kegaji, atau proyeknya mandek. Biasanya jadi kayak gitu. Karena pasar belum percaya akan kapasitasnya gitu kan, usahanya. Kalau misalkan udah sistemnya udah bagus, keuangannya bagus, marketingnya bagus, teamworknya solid, ya insya Allah lah bisa mungkin lebih bisa melesat lah gitu kan. Ya kita juga masih banyak kekurangannya, tapi kita terus berbenah apa yang kurang. Begitu teman-teman. Yang mumpung mahasiswa lah, minta ke dosennya, minta uang gitu, buat bikin usaha gitu, patungan gitu. Ya kalau gagal mah minta ke dosen yang lagi, nggak ke dekannya atau ke rektornya, pasti dikasih lah gitu. Asal jelas mau usaha apa, kayak gitu. Iya. Kalau untuk di kontraktor, kebetulan kita kan sebenarnya kalau tukang gitu, saya bilang kayak gitu. Kalau sarjana tuh banyak banget gitu. Nah mungkin teman-teman kalau misalkan skillnya biasa-biasa, udah pasti tergilas sama zaman lah gitu. Makanya harus ada pembeda. Misalkan nih, Teh Gisera pengen kan kalau sipil kan ada konsentrasinya ya, mau bangunan apa ya, struktur gedung, jembatan, sama bendungan ya, kalau nggak salah gitu ya konsentrasinya. Kalau gedung juga kan nanti ada struktur baja, ada yang apa ya, yang kurang kurang paham. Atau misalkan mau ke akademisi itu bisa ke research gitu kan, ke penelitian. Jadi emang harus difokuskan dari sekarang mau jadi seperti apa gitu. Orientasinya jangan dulu uang lah kalau mau gitu kan. Uang pasti ngikutin. Kalau nggak ada uang, tinggal minta ke temennya gitu. Ke kosan-kosannya. Nah lah, minjem dulu, jangan minta. Nah, ya seperti itulah. Jadi untuk apa ya? Ya seperti itulah gitu untuk eh ya pertanyaan tadi apa lagi? Apa lagi? Oh tukang ya dulu lupa lagi tuh. Kalau kalau tukang itu kan dulu saya pernah kerja di developer properti sekitar setahunan lah, kalau nggak salah setahun, hampir 2 tahun ya. Nah, saya tahu mana tukang yang bagus, mana tukang yang jelek, mana yang punya keahlian, misalkan tukang tukang listrik, tukang pelapon, tukang kayu, tukang besi, tukang apa gitunya. Nah, saya udah dari sana tuh udah riset gitu kan. Oh, si ini bisa ini, si itu bisa itu. Ya qadarullah ya, mungkin ketika ada turbulensi, goncangan di perusahaan dulu pas saya kerja. Nah, si tukang-tukang itu dirumahkan. Kebetulan ada proyek freelance-an. Dulu tuh masih kerja freelance lah gitu kan. Proyek sampingan. Ya udah, diundang tuh yang bagus-bagusnya. Yang jeleknya emang nggak diundang gitu kan, ngapain membebani anggaran. Nah, gitu. Ya sampai sekarang silaturahmi masih tetap berjalan gitu. Ya udah berapa tahun ya? Mungkin dari 2017. Malahan kenalnya mah dari 2013 sih kenalnya. Gitu. Nah, yang ya kalau tukang-tukangnya emang dari satu kawasan yang perkampungan gitu, itu tukang semua gitu kan. Gitu. Jadi kita
rekrut mandornya. Mandor itu bawa 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 keponakannya, bawa anaknya, bawa mertuanya, tetangganya gitu. Kayak kayak gitu sih, kayak gitu. Ya, kalau di kita berlaku sistem apa ya, promosi gitu kan. Yang asalnya kenek, keladen gitu, nggak selamanya kita harus apa ya, edukasi ke mereka gitu kan. Jangan mau jadi gitu aja, harus naik. Misalkan dalam jangka waktu 3 tahun harus naik jadi tukang gitu kan. Kayak gitu. Untuk meningkatkan apa, kesejahteraan mereka juga. Jadi yang tukang yang dulunya kenek naik jabatan gitu. Yang asalnya yang jadi tukang itu jadi dia nyari teman-temannya, teman sekolahnya dulu pas SD gitu kan. Ada sepupu jauhnya dulu dibawain lagi. Ya gitu makin lama kan makin banyak tuh. Proses untuk apa ya, edukasi tukang tuh emang nggak sebentar gitu. Kayak gitu. Kalau kita sarjana ngerekrut banyak yang bagus-bagus, tapi populasinya banyak. Nah, kayak gitu. Kalau tukang kita ada prosesnya gitu kan. Magang lah, magang misalkan 3 tahun di kita, 4 tahun di kita. Nah, kayak gitu. Ya kita juga harus jangan terlalu dekat, jangan terlalu berjarak gitu kan. Ya lebih ke jaga jarak aja lah untuk yang seperti kayak gitu. Dekat dekat jangan, jauh juga jangan gitu. Ada ritme-ritmenya. Nah, seperti itu. Beda lagi sama yang di tim studio itu kan udah dari kalangan akademisi, kebanyakan yang udah sarjana S1 gitu kan. Ya, mereka dari segi perlakuan berbeda dengan yang ada di lapangan gitu. Kayak gitu sih. Kalau misalkan tukang kita kebanyakan orang-orang Sunda ya. Jadi apa ya? Proyek-proyeknya juga ya sekitaran Jawa Barat kayak gitu. Sekitaran gitu aja lah, Jawa Barat. Paling jauh Jakarta kayak gitu, dekat-dekat Jakarta. Kalau misalkan tim studio kan karena teknologi kita udah berkembang, kita memberlakukan apa ya, pakai teknologi juga, pakai Zoom meeting. Ada klien kami juga yang ada di luar negeri, misalkan di Hong Kong, di Uni Emirat Arab, di Belanda juga gitu kan. Ya kita Zoom meeting aja gitu di kantor gitu. Kalau misalkan untuk perencanaan masih bisa inilah, kalau misalkan udah di pelaksanaan, kita harus menghitung operasional untuk berpindah satu tempat ke tempat yang lain, apalagi jangka jaraknya itu lebih apa ya, lebih lebih jauh gitu dari tempat asalnya. Seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan dari teman-teman yang mahasiswa di sini selagi punya skill buka aja. Jadi mudah-mudahan ada mungkin kliennya dari belahan dunia yang lain, dari misalkan dari Eropa, dari Amerika, bisa ke sana gitu. Nggak ada masalah. Yang jadi masalah kita menyesuaikan waktu. Zoom meeting-nya tengah malam di sana masih siang gitu. Kan kita mah ngantuk ya, dia mah masih seger gitu. Kayak gitu gitu. Cuman mengatur ritme ini aja sih, kerja aja gitu. Ya suatu saat pasti mengalami lah kalau misalkan berkecimpung di dunia konstruksi kayak gini gitu. Kalau tukang sekarang sama vendor-vendornya, tukang yang nggak data itu ada di 60-an sih. Kalau sebelum pas pandemi itu bisa di atas 100 orang. Nah, kita batasi proyeknya gitu kan. Biar apa? Kita mengejar kualitas yang akan kita gunakan. Apa yang kita ini, karena pengalaman kita nerima banyak proyek, ujung-ujungnya yang dikorbankan kualitas kayak gitu. Ketika zaman pandemi orang lain pada di rumah, usahanya ambruk, ya alhamdulillah kita
jalan terus gitu, tambah banyak, butuh rekrut sana sini, rekrut subkontraktor. Ya, beberapa subkontraktor, ujung-ujungnya kita mungkin dari segi SDM-nya belum siap karena perubahan zaman yang tiba-tiba ketika kala itu, ya dianggap rezeki, iya, tapi ujung-ujungnya ya karena kita nggak bisa memanagenya, ya bukannya profit gitu kan, ya jadi pengalaman aja, paling kayak gitu sih. Kalau di studio di sini ya kita membatasi aja lah karena emang lapaknya kecil ya, 6 orang di sini tuh, ada 6 orang gitu. Jadi kalau misalkan di studio itu kemampuannya satu orang bisa bisa sekitar 3 sampai 4 orang gitu, kemampuan satu orang itu. 3 orang ya dia arsiteknya, dia mengawasi kinerja di lapangan, dia juga bisa estimate of cost gitu ya, RAB-nya gitu. Kadang-kadang ada yang interrupter bisa bikin animasinya, bisa bikin kontennya atau kayak gimana. Nah, seperti itu gitu kan, efisiensinya. Seperti itu. Kalau misalkan vendor-vendor yang lain kayak tukang plafon, tukang ini, itu mungkin ya ada mungkin ya sekitar 20 orangan ya gitu. Yang vendor-vendor yang kerjasama dengan kita. Ada juga subkon kita yang kita misalkan kita juga gitu kan, udah bagus gitu kan, kita nggak asal nunjuk kontraktor yang emang yang belum nggak tahu entah berantah dari mana gitu, asal tunjuk enggak. Dari pengalaman juga, ya pengalaman sih kita memperbaiki diri gitu, nggak asal tunjuk kontraktor gitu. Sebenarnya banyak waiting list project-project kita itu yang siap buat eksekusi, cuman kita kendalanya itu emang di SDM gitu. Ya makanya ya syukuri aja lah dengan project sekarang gitu. Ya walaupun dikit tapi lumayan lah. Lumayan lah gitu. Bisa kegaji gitu kan. Yang karyawan kita alhamdulillah nggak sampai telat gajinya, bonus-bonus masih lancar, THR-nya lancar, bingkisannya lancar. Ya ya seperti itulah gitu alhamdulillahnya gitu. Ya berkat doa dari semua pihak mungkin ya, kayak gitu. Ya saran dari saya jangan berputus asa kalau menemui kegagalan, soalnya udah jadi makanan sehari-hari lah, trial error itu kita tuh gitu kan. Nah kemudian yang kalau pengen cepat progresifnya, cari mentornya. Misalkan mentor di bidang teknik, kemudian cari mentor di bidang desain, cari bidang keuangan, cari bidang marketing, cari yang gitu. Jadi harus berguru ke orang-orang yang emang expert di bidangnya, kayak gitu. Jangan belajar ke orang-orang yang sama-sama susah gitu kan, sama mempengaruhi ininya mood-nya gitu. Misalkan nih akang-akang ini mungkin sebentar lagi mau UAS nih, tenang aja. Nah lingkungan juga mempengaruhi gitu kan, apakah kita bisa sesukses apa gitu lingkungan. Jadi circle kita bukannya kita membatasi pertemanan atau apa ya, dia lebih ke kalau lingkungan toksik ya kita tinggalkan, kayak gitu. Buat ngopi-ngopi, ngobrol ngalor ngidul nggak jelas, mending kita tinggalkan, kayak gitu. Udah umur saya gitu kan, ya to the point aja. Mau apa, berapa, proyeksinya apa, targetnya apa, deal, oke, eksekusi, beres, kayak gitu kan.
Nah, seperti itu. Jadi untuk saran terakhir, ya tingkatkan kualitas diri, jangan mudah menyerah, jangan baperan, apalagi dengan kondisi zaman sekarang yang serba cepat, itu bisa bisa membuat terlena ya, kayak gitu, kayak kayak ChatGPT gitu kan. Wah, jadi orang tuh hoream males-males buka-buka buku, buka-buka referensi, literasinya kurang atau apa gitu ya, kayak gitu kan. Ya, apalagi kalau di bidang teknik, teknologi itu makin lama makin cepat. Ketika informasinya lambat didapat, ya udah sama orang lain. Ketika informasinya kita yang jadi leadernya gitu kan. Yang lain cuma jadi follower aja. Seperti itu. Itu pengalaman dari saya sih selama menjalani usaha kayak gitu. Oke, ada lagi teman-teman. Pak, mungkin terakhir itu Pak, boleh minta saran gitu Pak. Gini Pak, jadi kami itu sebenarnya memiliki suatu ide gitu Pak buat usaha. Nah buat usahanya sendiri itu, jadi kami itu membuka suatu layanan, layanan tapi di sini tuh kita menggunakan media website atau aplikasi gitu Pak. Nah di mana layanan yang kita tawarkan tuh berupa perawatan dan perbaikan bangunan. Namun di sini kita tuh peran kita tuh hanya sebagai penyalur aja gitu Pak. Jadi dari konsumen kita salurkan menuju tenaga kerja kayak gitu Pak. Oh gitu. Iya. Ya kita sarannya aja Pak gimana gitu Pak. Model bisnis kayak gitu pernah ada. Dulu tuh yang nawarin tuh apa ya, yang dari Holcim itu sobatbangun.com kalau nggak salah. Dia sebagai tim marketingnya, dia jadi mengumpulkan kontraktor, arsitek, desainer ahli bangunannya. Ketika dia kan dia punya produk dari semen Indonesia. Kalau dulu tuh Holcim ya, kalau sekarang tuh jadi Dynamics, udah bangkrut atau apa gitu yang nggak tahu. Dulu tuh kalau misalkan mau ngebangun, dikasih proyeknya ke kontraktor yang emang sesuai dengan kualifikasi dia. Akan tetapi untuk suplai materialnya cuma satu syaratnya, harus pakai semen Holcim dulu tuh. Kayak gitu. Syaratnya kayak gitu. Sementara kan ketika persaingan di luaran persemenan kan, kalau dilihat tuh kan antara semen Indonesia 3 roda dan apa gitu ya, yang dari Thailand tuh ya, SGC, saya lupa lagi gitu. Nah kayak gitu, jadi cuman ya dikasih proyek tapi harus pakai produk dia. Nah seperti itu. Dan juga pembagiannya juga dulu tuh berapa ya, share profitnya tuh dalam misalkan proyek 100 juta tuh, kita cuman kebagian untuk modalnya itu 70%, 30%-nya kan buat profit tuh. Kalau nggak salah dia menguasai sekitar 10%, kita 20% sebagai eksekutor. Lumayan gede ya kayak gitu. untuk marketingnya aja 10%, kalau kata saya gedean ya gitu. Tapi banyak yang mau gitu. Itu model bisnisnya sama. Kalau mau dicoba untuk skala Bandung aja, undang kontraktornya, undang arsiteknya. Nih kita punya platform nih. Nah kalau mau sosialisasi ya lumayan sih, biaya marketingnya lumayan, nanti agak bengkaknya di situ. Untuk sosialisasi aja gitu kan. Jadi sosialisasinya itu emang butuh effortnya lumayan tinggi, tapi kalau mau dicoba silakan aja, mungkin teman-teman punya strateginya seperti apa ya. Kalau strateginya bagus bisa dapat tuh investor gede nantinya. Kalau proyeksinya bagus ya investor pasti bakal tertarik kayak gitu. Ya cuman klik kanan klik kiri di website, dapat proyek, salurkan aja ke kontraktornya, udah beres baru dapat cuan gitu. Jadi uangnya tetap ditransfer ke perusahaannya, baru disalurkan ke kontraktornya berupa termin gitu. Jadi nggak akan ada proyek mandek atau molor intinya kayak gitu. Emang bagus sih, itu inovasi yang bagus kalau kata saya. Cuman
Itu dia dari segi marketingnya mereka ngambilnya lumayan besar gitu. Saya mikir berapa kali gitu kan, kalau misalkan dapat proyek 1 M misalkan, dia ngambil 10%, wow, ongkang-ongkang kaki dapat 10%-nya gitu kan. Ya itu logika sederhananya seperti itu gitu. Nah, kalau punya ide eksekusi aja. Ya siapa tahu kayak Nadiem Makarim kan dia bikin Gojek karena emang kebutuhannya misalkan mau ngojek ke satu tempat ke tempat lain kan agak susah gitu. Jadi dia bikin platformnya kayak gitu kan. Seperti itulah simpelnya gitu karena banyak kontraktor-kontraktor yang dia secara marketing kurang kuat. Dulu juga saya sempat dicurigai dapat proyek besar itu nyogok berapa, modalnya gede ya hasilnya. Kita nggak tanpa modal loh, kita emang pure karena emang hasil pendekatan intens gitu dari keilmuan kita utarakan di sana, kita aplikasikan di sana gitu. Seperti itu. Banyak yang berpikiran ketika kita dapat proyek itu nggak mungkin gratis gitu, pasti ada setor sana sini gitu kan. Nah itu mah untuk proyek pemerintah kita kan ranahnya nggak di non pemerintah seperti itu gitu kan. Ya yang halal-halal aja lah, yang pasti-pasti aja kayak gitu. Nah untuk eksekusi ide tadi coba cari orang IT kalau saran saya. Orang IT kan dia tahu gitu kan. Tapi yang bisa kerjasama gitu. Kalau profit baru bayar kayak gitu. Ya kerjasama aja kalau mau kayak gitu. Kalau di UPI ada yang jurusan ilmu komputer, nah dia jago-jago coding kayak gitulah. Dia bikin aplikasi, bikin software lebih cepat kayak gitu. Baik, jadi tentunya buat peluang kita gitu Pak sebagai mahasiswa tentunya masih ada gitu ya Pak buat melakukan hal tersebut. Oh ada, banyak itu mah gitu. Cuma nanti tinggal dikembangkan aja. Ya untuk kayak gitu. Ya kalau perlu nanti hire atau bikin, kalau mahasiswa jangan hire ya, bahasanya kerjasama gitu. Punya ide, siapa tahu orang yang diajak kerjasama orang tuanya tiba-tiba kayak Irwan Musri gitu kan, orang-orang konglomerat, ya udah bisa jadi gitu. Ya coba aja lah, coba aja. Nggak ada yang tidak mungkin lah gitu kan. Kalau nggak dicoba ya nggak akan tidak mungkin, pasti tidak mungkin gitu. Gitu. Oh silakan. Boleh, silakan ya. Ya, maaf tadi nggak bisa ya di lapangan karena emang keburu-buru. Jadi satu proyek ke proyek yang lain tuh emang agak rapat jadwalnya. Jadi belum bisa menunggu. Tadi kan ada waktu sekitar jam 1 sampai jam setengah 3 gitu di proyek itu. Oh iya, apa-apa. Aman. Sudahi sekian dan Ya, sama-sama. Selamat malam, sukses ya semuanya. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Ya, izin duluan ya. Ya, terima kasih.
Boy. Nah, itu tadi kamu kerekam mana aja? Yang nggak kerekam dari mana? 4 menit awal. Tapi saya sekarang aman ya. Alhamdulillah. Tapi kita sebenarnya lebih enak tuh. Nih, ini nyamperin nggak sih? Samperin minta tangannya langsung. Samperin minta tangannya langsung. Kasih apa gitu? Etika. Oh, bentar, Pol bantu begini. Keren. Iya, nggak apa-apa. Sebenarnya dalam hatinya apa sih ini? Oh, sempetin dong. Bentar doang itu ke sana sekalian lewat. Ini kasih banyak banget. Ini. Ya pasti ya kita ada range atau misalnya perusahaannya aja buat bapak ini nanti kasih banyak. Online berarti kalau gitu mah. Kalau nggak ada, udah kalau gitu. Berarti udah kesana. Tadi disampaikan pesannya. Yang di jalan itu teh apa isinya? Ya. Oh gitu. Mungkin jam 1 ya lor kan range istirahatnya biasanya proyek. Cuma enak juga sih kalau nggak ada janjian gitu ya. Nggak sopan gitu ya. Ya mungkin itu aja buat kalau lebih bagus on offline sih. Karena kalau emang bisa mah gitu. Tangan saya ketemu secara langsung kenalan biar lebih luwes. Kalau saya mah gitu. Oke lah, sekarang mah udah. Pertanyaannya tuh panjang banget sih bapaknya ngomongnya. Lancar ngomongnya. Untungnya tuh nggak singkat, padat jelas. Septian. Alah, nggak direkam dinya sebagai naon lagi. Oh, itu dari tes. Iya. Tapi Septiannya apa nggak tahu kurang. Ntar boleh tanya lengkapnya aja buat sama gelar gitu kan, buat di tanda tangan. Baik. Oh ya. Ya nggak apa-apa, berarti udah jelas gitu loh kebutuhannya emang. Nah, sok buat istirahat. Pin balik, aduh gak enak banget tadi di jalan tanya-tanya ya. Dek, kamu kemana dek? Adek ke arah dia. Acan. Pesan Baturan. Cuak kue. Ntar kita kajinya kapan berarti? Besok ya? Bisa keburu lupa. Ya, kita mau udah berkontribusi ya. Udah berkontribusi. Ya sok. Anjing jadul banget kan. Bisa. Astaga. Sedikit suara mata cek aja dulu tadi mulai dari mana gitu kan. Takutnya